Yesaya pasal 44 ayat 24. Ya, Yesus sempat. Jadi Yesaya 44 ayat 24 jelas firman Tuhan bahwa Dia sendiri yang membentangkan bumi ini oleh karena dirinya sendiri. Jadi Dia tidak butuh bantuan apapun, ya. Jadi saksi Yehova pun tidak konsisten dalam hal ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kayak ada yang mau disampaikan Timothy, silakan. Ananya saksi Yehova ngotot bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Yehova. Lalu makhluk ini atau malaikat ini atau Yesus ini diciptakan pertama-tama. Lemah sekali Tuhan mereka itu. Karena ayat 24 dalam Yesaya 44 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Ini seorang diri loh. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ngapain saksi meyakini Yesus itu diciptakan oleh Yehova untuk membantu Yehova menciptakan alam semesta? Bertentangan dengan ayat ini dan menghina Bapa Yehova, seolah-olah Bapa Yehova itu butuh pertolongan. Betul. Itu aja. Ya, itu dia ayat mana itu, Timothy? Yesaya pasal 44 ayat 24. Ya, Yesus sempat. Jadi Yesaya 44 ayat 24 jelas firman Tuhan bahwa Dia sendiri yang membentangkan bumi ini oleh karena dirinya sendiri. Jadi Dia tidak butuh bantuan apapun, ya. Jadi saksi Yehova pun tidak konsisten dalam hal ini. Oke, ya silakan Raja Des Purba. Ada yang mau kamu tanyakan, brother? Ya, Shalom, Ya, saudaraku. silakan, Pak. Ini judulnya Yesus adalah yang terpuji ya. Betul, Yesus adalah Muhammad yang terpuji. Eh, tap- tapi karena ada kemarin pertanyaan itu kan, tapi saya juga menjawabnya bingung gitu, karena Yesus itu atau Allah itu tidak pernah menuntut supaya dirinya yang dipuji, tapi menurut saya karena memang layak dipuji Dia. Karena apa? Karena Dia itu Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Hanya saja memang saya tidak pandai menunjukkan menghafal isi Alkitab itu. Tapi saya mau bertanya, memang tidak pernah kan Tuhan itu minta pujilah aku, seperti itu kira-kira? Bagaimana pendapatnya, Abang? Ya, silakan Timothy. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 5 ya, aku tidak butuh pujian dari manusia karena Bapa sendiri yang telah memuliakan aku. Betul. Tapi kalau kita lihat ketika para rasul memuji Yesus, umpama Efesus 1 ayat 3 sampai 14, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, berarti Bapa terpuji, Yesus juga terpuji. Terpujinya Allah Bapa itu juga terpujinya Yesus. Karena apa? Karena firman-Nya Bapa di dalam Sang Bapa. Nah, jadi kalaupun seandainya Yesus tidak meminta pujian manusia, itu memang benar. Tapi kalau seandainya kita memuji Kristus atas keinginan kita, dalam arti kita mencintai Dia dalam kelimpahan kuasa Roh Kudus yang meliputi kita, salah nggak? Enggak. Dan itu disahkan. Karena apa? Barang siapa menghormati anak, dia juga menghormati Bapa. Itu perkataan Yesus. Ya, dengan cara apa kita menghormati anak? Ya, memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia di atas segala sesuatu. Itu jawaban simpel saya, Pak. Ya, Ya, kita memuji dan memuliakan Allah itu, Pak, sebagai tanda kerendahan hati kita saja kepada Allah. Bukan berarti karena kita puji Dia atau tidak puji Dia itu berpengaruh kepada kemuliaannya Dia. Kita puji atau tidaknya Dia itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Dia itu tidak berubah, Dia itu tetap sebagaimana adanya. Jadi you follow Him, you worship Him atau tidak, Dia tidak berubah, Dia tetap seperti itu. Gitu. Jadi pujian kita kepada, tadi Timothy sudah katakan, para rasul itu memuji Yesus Kristus dan juga menyembah Dia, dan Tuhan Yesus itu tidak menolak penyembahan itu. Nah,
itu sebagai tanda atau ekspresi iman yang dimiliki oleh para rasul bahwa mereka meyakini Yesus Kristus itu adalah yang ajaib. Maka penyembahan mereka, pujian mereka, ucapan syukur mereka itu tidak ditolak oleh Kristus, melainkan diperhitungkan sebagai iman. Jadi bukan, Tuhan itu nggak pernah ngemis-ngemis, pujilah aku. Karena memang dia sudah yang terpuji. Tapi kerendahan hati kita sebagai manusia, menyadari penyertaan Allah dalam hidup kita. Dengan demikian kita harus memuji dia. Jadi tuntutan itu bukan kepada kemuliaan Allah, tapi tuntutan itu kepada diri kita sendiri. Untuk menyatakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Makanya Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena Daud merenungkan bahwa Tuhan bekerja dan menyertainya dalam hidupnya. Gitu. Oke, bisa saya tambahin satu lagi untuk bahan diskusi, Bang? Oh ya, silakan. Sebelum 1 bulan ini, saya beranggapan menjadi pengikut Kristus itu yang penting kasih. Dalam artiannya, saya selama ini acuh tak acuh dengan Alkitab. Kalau ke gereja, ya kita ikuti, tapi tidak kita perdalam, tidak kita bahas lagi di rumah, ataupun sebelum kebaktian besok, tidak saya baca isi Alkitab. Hanya gitu aja, tahun ke tahun, minggu ke minggu, sampai puluhan tahun udah umur kan. Hanya beranggapan gini, aku berbuat baik dan kasih sesama, gitu juga pada Tuhan. Tapi ternyata setelah saya lihat perdebatan di TikTok ini khususnya, ya perdebatan yang luar biasa, berbagai ragam dan berbagai yang dibahas. Loh, apakah saya mesti juga membahas ya? Karena gini, Bang, maaf cakap ya, kalau di gereja itu pembahasannya semua lunak. Dalam artiannya sesuai pemahaman jemaat yang memang kan tidak begitu membahas seperti yang di TikTok ini. Walaupun ada itu pertanyaan-pertanyaan tidak sekeras ini, ada umat non-Kristen juga masuk. Nah, apakah saya ini mesti mengerti juga gitu natnas Alkitab ini? Bukan hanya saja saya mengerti kasih dan melakukannya. Karena ada 3 jenis yang saya lihat di lingkungan saya kan, Bang. 1, dia hafal isi Alkitab. Saya tidak sebut oknum, tapi yang pasti ada. Di zaman-zaman sebelum Masehi juga ada seperti itu, seperti orang Farisi. Tapi perilakunya dia hanya memuaskan hawa nafsunya aja. Dia menjual nama Tuhan, ya, memakai nama Tuhan. Dan yang kedua, ada dia berlaku baik, kasih. Tapi kalau ditanya tentang isi Alkitab, dia nggak pandai, nggak hafal gitu. Dia hanya melakukan aja sebisa mungkin dalam hidupnya. Dan yang ketiga ini sedikit jumlahnya. Dia mengerti Alkitab, dia bisa jawab, dia seorang pengajar, dan dia juga melakukan kasih dalam hidupnya. Dia mau berkorban melakukan kasih, mau membantu sesama, bahkan untuk persekutuan juga dia berkorban, waktu, materi, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya, Bang? Ya, hal-hal itu nggak bisa jadi pembenaran buat kamu untuk tidak memperdalam firman Tuhan. Yang di luar itu kamu nggak perlu urus dirimu sendiri. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi umat Tuhan itu mati dan binasa itu karena kurang pengetahuan akan Dia. Makanya ada orang-orang murtad dari Kristen. Banyak orang yang meninggalkan Kristus karena nggak tahu siapa itu Kristus. Jangan salahkan gereja. Gereja itu lunak-lunak. Gereja itu, kalau kamu tahu bahwa gereja itu tidak mencukupi kebutuhanmu atas tuntutan imanmu yang diminta pertanggungjawaban oleh publik sekarang ini, maka kamu harus belajar sendiri.
Kalau gereja itu tidak mencukupi kebutuhan imanmu, maka kamu cari tahu sendiri. Jadi itu tidak menjadi alasan pembenaran bagi kita. Dengan alasan yang kamu sampaikan tadi, misalnya, ada orang gak terlalu mengerti firman tapi baik. Baiknya itu hanya berguna bagi kamu, itu tidak berguna bagi Allah. Makanya dalam Yeremia 9 ayat 24, Tuhan berkata, yang kusukai adalah orang yang memahami dan yang mengenal bahwa akulah Tuhan, yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi yang Tuhan sukai adalah kalau kita mengenal Dia dan memahami Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan bagaimana kita bisa mengerti keadilan dan kebenaran Allah itu? Ya dari karya salib. Dan kalau kita nggak mempelajari karya salib itu, apakah pengetahuan kita? Gitu loh. Jadi jangan menyalahkan siapapun, kita harus koreksi diri sendiri. Kalau memang kita merasa kurang pengetahuan tentang firman Tuhan, mari belajar sendiri, cari tahu sendiri. Terlalu begitu banyak sumber di sosial media yang kamu boleh pelajari. Ya, tidak itu menjadi alasan. Ada beberapa orang, oh gereja itu tidak mencukupi kebutuhan saya, maka saya nggak perlu ke gereja. Saya harus di rumah saja, saya di rumah saja bisa belajar. Itu kan nggak benar yang begitu, itu kesombongan rohani yang begitu. Artinya dia merasa bahwa saya bisa memenuhi kemampuan diri saya sendiri. Dan dia tidak mau bersekutu dengan yang lainnya. Tidak mau menyambut Tuhan di dalam persekutuan. Ya nggak boleh. Jadi tanggapan saya tentang hal itu, jangan salahkan siapapun. Kamu tidak bisa mengontrol yang di luar kamu, kontrol dirimu sendiri. Kamu merasa kurang, cari dan kerjakan. Kamu merasa lebih, bagikan kepada orang lain. Itu saja. Tidak perlu melihat orang lain untuk seakan-akan membenarkan kita. Atau melihat kekurangan yang lain untuk membela diri kita. Itu nggak bagus yang begitu. Ya, jadi kalau ada orang mengaku dia bertuhan, lalu perilakunya seperti Farisi, dan dia itu orang jahat, itu tidak menjadi pembenaran bahwa kita nggak usah belajar firman Tuhan agar tidak menjadi seperti dia. Bukan begitu. Ya, jadi kita harus meletakkan tangan tuh begini, ya. Kita harus melihat diri kita tuh kurang apa. Ingat firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik kamu di dalam kebenaran. Nah firman Tuhan dalam Hosea tadi kita baca, orang binasa itu karena tidak mengenal Dia dan melupakan pengajarannya. Nah agar kita tidak binasa, maka maulah kita mengenali Dia dan juga mengingat pengajarannya. Nah kalau gereja tidak memberikan itu secara komplit menurut kebutuhan yang kamu minta, nah maka kamu harus cari tahu sendiri, belajar. Itulah kenapa orang Kristen itu jangan bermental pengemis. Cari Tuhan ada maunya aja. Tapi dia tidak mau mengenali Tuhannya. Dia lebih tahu pacarnya itu seperti apa daripada Tuhannya seperti apa. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu mencintai Allahmu, ya kamu cari tahu dong tentang Allahmu. Apa yang Allahmu sukai? Apa yang Allahmu lakukan? Kalau misalnya kamu punya pacar, kamu punya cewek, ya kamu cinta banget sama dia. Kamu pasti tahu banyak hal tentang dia karena cintamu. Nah masa kamu mengaku mencintai Allah, tapi kamu nggak tahu siapa Allahmu? Kamu nggak tahu apa yang Allahmu lakukan. Kamu nggak mengerti karya Allahmu. Di manakah cintamu itu? Tapi ketika kamu kesakitan, ketika kamu butuh sesuatu, kamu begini sama Tuhan, ngemis-ngemis. Ya mental-mental begitu tuh dibuang jauh-jauh. Jadi jangan melihat kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Kita harus koreksi diri sendiri setiap hari. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kita. Dan itu harus di dalam firman Tuhan. Di luar itu enggak ada. Gitu. Ya? Oke kakak. Oke, ya semangat selalu Raja Des ya. Oke, terima kasih. Tuhan mengasihani kamu. Ya. Amin. God bless you. Mas Elia beli salib koptik di mana ya? Oh ini dari Bunda. Bunda. Tadi ini dari Aguna dia kasih. Jadi aku kalau khotbah pakai ini tuh keren. Aku pengen loh beli, cuma berapa ya? Nanti aku kirimin, mau nggak? Nanti aku beliin. Ah nggak usah, aku pengen cari sendiri sih dengan usahaku.
Oke, nanti aku ini deh, aku kirimin apa deh, duit lah. Sip. Oke, lanjut Kak. Ya. Siapa ini? Jadi gitu ya, kita harus berkaca sama diri sendiri.